Selamat pagi teman-teman. Balik lagi bersama Nurina Tok Tok. Kali ini Nurina akan Tok Tok alias bicara-bicara mengenai sesuai janji saya di minggu lalu. Kita akan Tok Tok mengenai fixed mindset dan growth mindset. Udah tahu belum? Saya kasih tahu ya. Mungkin ada teman-teman yang udah paham fixed mindset dan growth mindset itu apa, itu kan ya. Tapi ada juga yang belum. Nah, gini, saya ceritain dulu secara umum ya. Secara umum itu growth mindset itu adalah sikap terbuka seseorang untuk sikap terbuka dalam menghadapi tantangan, maksud saya gitu kan ya, dan keinginannya untuk terus belajar. Ya, seperti growth itu kan bertumbuh terus ya, jadi dia akan terus bertumbuh untuk menghadapi tantangan dalam hidupnya gitu. Tapi kalau fixed mindset, nah itu adalah keyakinan seseorang bahwa dia kemampuan dia itu sudah ya udah segitu-segitu aja dan tidak bisa diubah. Wah, bahaya ya. Ini sebelum saya ada sih contohnya gitu, tapi sebelum saya kasih contoh, kita simak dulu apa yang dimaksud dengan fixed mindset gitu dan growth mindset. Sorry ya, suka belibet kalau terlalu semangat gitu kan. Nih, saya bacain dulu ya. Fixed mindset adalah pola pikir yang meyakini bahwa tingkat kecerdasan atau bakat seseorang itu bersifat statis. Ya, dia yakin bahwa kecerdasan saya dan bakat saya ya udah segitu-segitu aja, nggak bisa ditambah gitu. Kalau misalnya dia ada tantangan baru atau dia ada sesuatu yang baru dalam hidupnya, dia ya nggak bisa, kemampuan saya ya segitu, nggak bisa dinaikin lagi gitu. Bahaya ya. Orang dengan pola pikir ini percaya bahwa keberhasilan mereka ditentukan oleh bakat bawaan tanpa perlu usaha ekstra atau dedikasi yang lebih. Ngeri sekali. Mereka menganggap dirinya sebagai individu yang memiliki kecerdasan alami yang tidak dapat berubah, bahkan dengan upaya ekstra sekalipun. Ya, jadi gimana? Saya nggak bisa, mau saya kerja keras, tapi kalau misalnya otak saya memang nggak mampu, gimana? Tuh. Padahal kan Allah menciptakan manusia itu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kalau misalnya dia tahu kekurangan dia adalah dalam hal ini, ya udah belajar aja. Insya Allah dengan izin Allah itu kemampuannya akan bertambah gitu seiring dengan usahanya dia untuk terus belajar. Tapi orang dengan fixed mindset nggak bisa begitu ya. Dia pikir ya udah kemampuan gue ya segini, udah pahit tuh ya, gue mau usaha lebih keras juga ya tetap aja segini. Ngeri ya. Nih, ada ciri-ciri orang dengan fixed mindset. Mudah-mudahan teman-teman tidak termasuk dalam ciri-ciri ini. Yang pertama adalah menghindari tantangan. Karena dia pikir kecerdasan saya, bakat saya cuma segitu, ya udah nggak, kalau ada tantangan ya udah hindari aja lah ya, hindari aja lah daripada saya belajar, kan saya nggak mampu. Ngeri ya. Nih, saya bacain. Orang dengan fixed mindset cenderung berdiam dalam zona nyaman dan tidak berani mengambil resiko. Mereka mungkin merasa bahwa menghindari situasi sulit akan melindungi citra diri dan mencegah kemungkinan kegagalan. Nah, dia menghindari tantangan karena dia takut gagal. Emang dia pernah sukses sampai dia sebegitu takutnya gagal? Oleh karenanya mereka lebih memilih untuk tetap di batas kenyamanannya meskipun itu menghambat pertumbuhan dan keterampilan dirinya. Nah, kalau dihubungkan dengan Nurina Tok Tok episode sebelumnya yang tentang apa ya, kok saya susah sukses itu ya, ini banyak banget terjadi teman-teman ya. Mungkin di dalam bisnis lain juga, tapi kalau dalam bisnis Oriflame sendiri yang saya tekuni gitu ya, banyak banget orang yang kayak gitu.
Jangan lagi ya teman-teman sayang ya, kamu tidak mau berubah, kamu tidak mau belajar, berarti ya memang benar kemampuan kamu segitu. Padahal kan upline kamu sudah ngasih tahu bahwa kalau kamu mau sukses itu kamu harus begini begini begini. Tapi karena orang dengan fixed mindset itu berkeyakinan bahwa ya udah saya kemampuannya cuma segini, ya berarti dia nggak mau belajar lagi, dan akibatnya adalah ya memang stuck di situ levelnya, nggak naik naik, nggak jadi manajer. Kalaupun sampai manajer dia nggak nyampe ke senior manager gitu ya, karena fix mindsetnya itu adalah yang membuat dia selalu menghindari tantangan gitu. Sementara teman-temannya yang lain kalau ada tantangan mereka belajar sehingga bisa mengatasi tantangan itu gitu. Mereka bisa mengatasi tantangan, mereka bisa naik level. Sementara orang ini yang berpikiran bahwa kemampuan saya memang segini, mau diapain, ya udah mereka juga nggak naik-naik levelnya. Ngeri ya. Mudah-mudahan teman-teman gak seperti itu ya. Oke, lanjut ciri-ciri kedua orang yang fixed mindset, yaitu adalah tidak menerima kritik. Aduh, ini sering banget ini terjadi dalam bisnis aku, ya Allah. Jadi reaksi negatif terhadap kritik menjadi salah satu ciri fixed mindset. Ketika menerima feedback negatif, mereka akan merasa terancam akan kecerdasan dan kemampuannya yang dianggap tetap. Sifat ini benar-benar sangat disayangkan karena penolakan tersebut bisa menghambat kesempatan mereka untuk bertumbuh. Nah, ini pernah nih ya, ada satu member saya dulu, dia daftar bulan apalah saya nggak tahu. Udah lama gitu ya. Dia itu levelnya 3%, terus berbulan-bulan sampai ada setahunan kalau nggak salah. Nah terus saya ajak ngobrol gitu kan, saya kasih tahu, saya arahkan gimana harusnya gimana harusnya dia berusaha lebih gitu ya. Tahu yang apa yang terjadi setelah itu? Ya karena mindsetnya sudah fix di situ aja ya, dia memblokir saya, saudara-saudara. Dia bilang, apaan usaha gua nggak dihargai, katanya, kerja 1 tahun nggak dihargai. Hah? Tidak dihargai, kerja 1 tahun. Kalau kerjanya dia 1 tahun ada peningkatannya, oke lah dia kerja 1 tahun. Tapi kalau kerja 1 tahun tapi dia 3% aja, menurut teman-teman dia sudah bekerja atau tidak bekerja atau belum bekerja sama sekali ya. Kalau memang dia sudah bekerja ya berarti kan levelnya naik, itu yang saya encourage dari dia gitu. Tapi dia bilang kerja 1 tahun gak dianggap apa-apa, padahal hasilnya hampir tidak kelihatan karena stuck terus, ya berarti kalau menurut saya dia belum bekerja gitu. Dan orang-orang dengan fixed mindset ini tadi adalah tidak menerima kritik. Padahal sesungguhnya saya tidak mengkritik, sesungguhnya saya memberikan jalan, menunjukkan jalan bagaimana seharusnya dia bisa sukses di bisnis ini seperti saya dan teman-teman yang lainnya, ya kan? Nah itu susah teman-teman. Jadi ya kalau tidak mau menerima kritik ya gimana dong ya. Ya namanya juga orang dengan fixed mindset ya seperti itu. Dan ciri ketiga seorang fixed mindset adalah frustrasi saat menghadapi kesulitan. Nah, kepercayaannya dengan jadi gini, dia percaya dengan kecerdasan dia yang mutlak tuh ya udah segitu aja gitu. Itu membuat mereka tidak bisa menerima situasi sulit. Padahal rasa frustrasi ini hanya bisa menjadi penghambat untuk mencari solusi dari tantangan yang dihadapi. Nah, itu dia. Mungkin karena dia frustrasi gitu ya, menganggap apa yang saya arahkan itu adalah sesuatu hal yang sulit. Dia frustrasi dan akhirnya ya itu tadi, dia nggak menerima kritik dan akhirnya hasilnya apa? Saya diblokir. Apakah saya marah? Oh tentu tidak. Dia memblokir saya, ya udah itu urusannya dia, bukan urusan saya, ya kan? Nah itu adalah ciri orang dengan fixed mindset. Nah
Sekarang kita dengan growth mindset ya. Kita akan talk tentang growth mindset. Growth mindset adalah mindset yang merujuk pada pola pikir yang menekankan bahwa kemampuan dan kecerdasan itu bisa berkembang melalui usaha, latihan, dan pembelajaran. Nah, mudah-mudahan semua teman-teman yang menyaksikan ini adalah orang yang termasuk dalam growth mindset. Amin ya. Orang dengan pola pikir seperti ini melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, gitu kan, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh kegagalan. Ya, jadi salah satu ciri orang sukses adalah mereka tidak takut gagal. Kalau ciri orang yang tidak sukses adalah mereka takut gagal. Kalau saya gagal gimana? Gitu. Tapi kalau orang yang sukses, kalau saya gagal ya udah saya usaha lagi, saya belajar lagi sampai saya sukses. Gitu, ya kan? Jadi inti dari growth mindset itu adalah kebersihan keberhasilan adalah suatu hal yang didapat dari usaha dan dedikasi gitu, bukan cuma sekedar bakat bawaan. Bakat iya berpengaruh, tapi jauh lebih pengaruh yang jauh lebih pengaruh adalah usaha kita, seberapa besar usaha kita dan seberapa besar dedikasi kita, gitu ya. Kita talk tentang ciri-ciri growth mindset. Yang pertama adalah seorang dengan pola pikir growth mindset itu adalah haus akan belajar. Jadi dia belajar terus bagaimana caranya dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, ya kan? Suka mempelajari banyak hal mencerminkan seorang yang memiliki growth mindset. Betul sekali. Mereka memiliki pola pikir ini melihat pembelajaran sebagai peluang untuk berkembang dan mencapai potensi penuh. Jadi mereka tuh cenderung aktif itu mencari tantangan. Bayangin, yang satu dia takut tantangan, yang ini dia aktif mencari tantangan. Ayo, tantangan apa lagi nih? Ayo, sini gue hadapi, sini gue bisa belajar menghadapi kamu supaya saya bisa menemukan solusi yang bagus untuk menerobos semua tantangan itu. Gitu kan. Dan ciri kedua adalah fleksibel. Fleksibel itu maksudnya adalah dia gampang beradaptasi dengan perubahan. Di Oriflame kan banyak ya teman-teman yang sudah berkecimpung di Oriflame baru beberapa bulan atau sudah bertahun-tahun seperti saya, berbelas-belas tahun seperti saya, pasti tahu Oriflame itu banyak perubahan dalam member-membernya sendiri, perubahan dalam dirinya sendiri, ya kan, maupun dalam harga Oriflame kan naik turun kan ya, kadang diskon, kadang enggak, kadang diskon banget gitu kan. Itu seorang dengan growth mindset itu sangat fleksibel dan dia mampu beradaptasi dengan perubahan, sehingga mereka tak jarang mengeksplorasi pendekatan baru untuk mencapai tujuannya. Ya, seorang dengan growth mindset ini biasanya lebih terbuka dengan kritikan sebab mereka menganggapnya sebagai pembelajaran untuk tumbuh, gitu ya. Dan ini ciri ketiga yang sangat berbeda banget dengan fixed mindset adalah, tadi udah saya sebutin, adalah tidak takut gagal. Ya, dia melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari perjalanan, tapi melihatnya sebagai proses dan langkah awal menuju kesuksesan. Selain itu, mereka juga memiliki keberanian untuk mengambil resiko dan keluar dari zona nyaman, sehingga itulah yang disebut dengan tidak takut akan kegagalan. Nih teman-teman, percaya deh, semua leader-leader Oriflame ya, itu adalah orang-orang yang yang berani mengambil resiko, dan mereka tidak takut untuk keluar dari zona nyaman, termasuk saya ya. Karena menurut dia, kalau saya berada dalam zona nyaman berarti saya tidak bertumbuh ya. Kalau saya tidak bertumbuh berarti saya dalam zona nyaman. Kalau saya bertumbuh berarti saya harus keluar dari zona nyaman saya, gitu ya. Nih,
Em, Oke, seperti janji saya tadi, saya mau cerita tentang contoh seseorang dengan fixed mindset dan growth mindset. Orang itu adalah anak saya sendiri, ya. Jadi waktu dia SD atau SMP dulu itu prestasinya di sekolah biasa aja, tapi menurut saya itu bukan biasa gitu. Menurut saya itu ya dia belajar gitu ya, kalau mau ulangan dia belajar. Kadang-kadang saya temenin gitu kan ya, kalau dia bikin tugas saya temenin, ya namanya juga masih SD gitu kan ya. Tapi apa namanya, kalau menurut saya dia belum belajar. Dia bilang saya sudah belajar, tapi begitu selesai ulangan dapat hasil itu sangat tidak memuaskan teman-teman, ya. Kalau menurut saya dia belum belajar, walaupun dia mati-matian sampai tengah malam dia baca, tapi kalau misalnya hasilnya tidak memuaskan, menurut saya itu tidak belajar gitu. Jadi pada saat dia SD SMP itu saya banyak banget berikan motivasi ke dia, banyak banget memberikan, ayo lo adek, kamu tuh bisa gitu kan, ayo belajar lebih banyak, ayo sini mama temenin gitu. Kamu tuh bisa kok gitu. Nah, terus sampai akhirnya dia SMP kelas berapa tuh, kelas 3 SMP berapa sekarang? Kelas 9 ya. Kelas 9 itu dia mau US ya, zaman dulu itu. Dia ada apa namanya, ada tryout gitu, hasilnya bener-bener nggak cakep gitu loh. Jadi saya motivasi segala macam, dari saya yang ngomongnya pelan lembut sampai akhirnya saya agak kenceng, karena dia ya udah menanggapi omongan saya tuh ya udah gitu. Tadi tuh orang dengan fixed mindset itu tuh dia tidak mau menerima kritik ya kan. Jadi dia bilang, ya dia ngomong sama saya dengan suara yang pelan. Dia bilang gini, ya gimana mah, ya mungkin ya otak saya aja yang gak bisa gitu. Dan itu langsung saya nggak bisa begitu sayang, kamu tuh pinter. Allah itu tidak mungkin menciptakan seseorang dengan kemampuan yang terbatas, yang cuma segitu-segitu aja. Kalaupun kamu terlahir dari kemampuan yang terbatas, kamu harus berusaha lebih keras lagi. Berusaha lebih keras lagi untuk bisa sukses. Misalnya, kalau ada teman kamu yang belajar sesuatu itu, dia satu kali baca dia mengerti, sedangkan kamu satu kali baca tidak ngerti, kamu harus 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 10 kali, bahkan belasan kali baca kamu baru mengerti. It's okay. Yang penting itu bukan prosesnya tapi hasilnya. Prosesnya kamu mau kamu mau berdarah-darah belajar sampai ngantuk-ngantuk, sampai pegel-pegel, sampai capek banget, nggak masalah, yang penting hasilnya ya. Itu yang saya tanamkan dalam otak dia. Apakah langsung masuk dalam otaknya? Belum tentu, saudara-saudara. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit masuk sih ya ke dalam otaknya. Jadi pada saat dia lulus SMP itu, alhamdulillah nilainya tidak sangat memuaskan sih, tapi lumayan lah. Kalau nggak salah itu rata-ratanya 8 kalau nggak salah. Itu dengan susah payah gitu saya memotivasi dia gitu. Tapi alhamdulillah sampai kan ya, sampai dia di nilai 8. Dan yang lebih surprise lagi buat saya gitu, dia bisa diterima dia diterima di SMA yang benar-benar impiannya dia, SMA negeri pilihan dia sendiri, impian dia sendiri ya, tanpa campur tangan orang lain, maksudnya dengan otaknya dia sendiri gitu kan. Dan yang paling membahagiakan, dan alhamdulillah atas izin Allah, jadi anak saya ini udah 19 tahun ya, sekarang udah kuliah, masuk semester 2. Jadi begitu dia lulus SMA, dia UTBK ya kan, dia ikut UTBK dengan jurusan yang dia mau, dengan kampus yang dia mau. Dan alhamdulillah
Dari fix mindsetnya itu dia sudah berubah, sudah sangat berubah menjadi growth mindset, dan atas izin Allah begitu dia lulus SMA ikut UTBK, dia diterima di salah satu universitas negeri di Jawa Tengah. Alhamdulillah, saya tuh surprise banget, masya Allah. Terus saya bilang sama anak ini, dek, kamu ingat gak dulu waktu SMP mama pernah bilang apa, nilai-nilai kamu bagaimana, kamu tahu nggak? Terus mama ngomong apa, terus kamu ngomong apa, kamu inget gak? Ya teman-teman, jadi itu maksud saya, seorang dengan fixed mindset itu bisa kok berubah, ya bisa kok sukses. Gimana caranya? Ya berubah. Terima kritik itu sebagai salah satu cara supaya kamu bisa maju, gitu ya. Terima tantangan itu sebagai, oh ya, saya ada tantangan, saya harus apa ya supaya saya bisa melewati tantangan ini dengan bagus, dengan baik. Ini dengan belajar, dengan cara terus memperbaiki kualitas diri kamu. Caranya gimana? Ya belajar, nggak ada kata lain, belajar, termotivasi, dan dedikasi yang terus menerus. Sampai kapan belajar? Ya sampai kamu sukses. Kalau kamu ngerasa belum sukses, ya berarti kamu belum cukup belajarnya, gitu ya. Oke, begitu aja ya tok-tok kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah bermanfaat buat teman-teman dalam menjalankan bisnis Oriflame-nya, atau dalam menghadapi kehidupannya, atau dalam menghadapi anak-anaknya seperti saya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan Nurina Tok Tok episode keberapa ini ya. Ya, lihat sendiri ya di episode keberapa ya. Sampai bertemu lagi di Nurina Tok Tok berikutnya. Lupa. Kalau misalnya teman-teman ada kepikiran gitu mau saya membahas sesuatu, coba tulis aja di kolom komen, nanti insya Allah saya akan riset dan saya akan upload dan mempresentasikannya di depan teman-teman semua. Ya, tulis aja nggak apa-apa. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching Nurina Talk Talk.